Tim Den9 Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri menemukan satu jenazah pria di bantaran Sungai Kampung Dalam, Aceh Tamiang, Aceh. Penemuan berawal dari laporan warga yang menyium bau menyengat di lokasi. Usai menerima laporan saudara, tim gabungan langsung melakukan pemetaan area untuk dilakukan pelacakan. Satwa K9 yang bernama Cejlon dengan pawang Bribda Satria mulai menyusuri area yang dicurigai. Tim K9 melakukan pemetaan dan membuat pori tanah untuk mempermudah satwa K9 melakukan pencarian. Tanah lembab serta tumpukan kayu membuat pencarian ini memakan waktu saudara. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Cejlon memberi reaksi kuat di satu titik. Penggalian pun langsung dilakukan dan tim berhasil menemukan satu jenazah laki-laki dengan identitas KTP atas nama Mustafa, warga Kampung Dalam, Aceh Tamiang, Aceh. Usai dievakuasi saudara, jenazah dibawa ke RSUD Aceh Tamiang untuk identifikasi tim DVI. Tim K9 menjadi salah satu unsur yang dibutuhkan dan memberi kontribusi besar dalam pencarian jenazah korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Cejlon merupakan salah satu satwa K9 yang memiliki kualifikasi SAR sehingga mempunyai kemampuan khusus untuk menemukan korban. Kinerja dari satwa Cejlon juga menjadi lengkap saat dipandu pawang K9 bernama Bribda Satria. Medan yang sulit dan tumpukan kayu serta lumpur yang tebal tentu jadi kendala. Memasuki hari ke-26 pasca banjir dan longsor di Sumatera, korban meninggal dunia masih ditemukan di tumpukan kayu dan juga lumpur saudara. Bantuan kinerja dari Satwa K9 Polri tentu membantu tim gabungan dalam menemukan korban yang hilang. Lalu seperti apa proses pencarian korban di bawah tumpukan kayu dan juga lumpur? Sudah bersama kami tim Den K9 Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri, Bribda Igede Satria Wibawa yang juga merupakan Bapawang Den K9 Sabdit Cakal Dilpot Satwa Baharkam Polri. Selamat petang. Baik, selamat petang Bang. Ini kami mengapresiasi dulu bagaimana apa yang dilakukan oleh Anda dan juga tim K9 ini sehingga akhirnya bisa menemukan satu jenazah. Bisa diceritakan seperti apa perjuangannya dalam proses pencarian korban di bawah tumpukan kayu dan mengingat ini sudah hari ke-26 pasca bencana. Baik, jadi Bang, proses pencarian kami dimulai dengan pemetaan lokasi dulu. Kami membagi beberapa area yang akan dilacak atau yang sering disebut dengan mapping untuk menentukan area mana saja yang akan kita sisir. Setelah itu kami membuat lubang pori-pori di area yang sudah ditentukan untuk memudahkan penguapan korban yang tertimbun. Selanjutnya baru Satwa K9 kami melakukan pelacakan di area yang sudah ditentukan. Seberapa besar nih porsi kinerja dari Satwa K9 ini dalam menuntaskan operasi pencarian? Baik Bang, untuk porsi kinerja Satwa K9 tentunya sangat besar sekali dalam menuntaskan operasi pencarian. Karena K9 ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, yaitu penciuman yang tajam. Sehingga hal itu mampu mendeteksi aroma korban di area yang sulit dijangkau. Kehadiran K9 sangat membantu mempercepat proses pencarian, menentukan titik prioritas, serta meningkatkan akurasi dalam menemukan korban. Tentu ini pencariannya tidak mudah begitu ya Mas Satria. Kalau kita lihat ini sudah memasuki hari ke-26, kalau kita lihat lumpur juga sudah mengering, kemudian tumpukan kayu juga ada di sana. Dari pengalaman Anda bisa diceritakan kepada kami apa saja yang menjadi kendala dalam proses pencarian korban yang hingga saat ini belum ditemukan? Baik, betul sekali Bang. Jadi untuk kendala di tempat yang terdampak bencana alam tentunya sangat beragam. Contohnya seperti lumpur, tumpukan kayu, dan bahkan benda-benda tajam yang dapat melukai personil, bahkan Satwa K9 kami. Namun dengan semangat, kami selalu yakin untuk bisa melalui semua kendala tersebut. Selain itu Bang, kami dari tim
dilengkapi juga dengan dokter hewan untuk menjaga kesehatan satwa K9 kami. Menjaga kesehatan dan juga kondisi dari satwa K9 ini ya, karena ada berapa satwa K9 yang diterjunkan dalam operasi pencarian korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang? Baik Bang, kami dari Direktorat Polisi Satwa Mabes Polri menurunkan sekitar 3 K9 di Aceh, 4 K9 di Sumbar, dan 4 K9 di Sumut Bang. Ada satu jenazah yang sudah ditemukan begitu. Apakah ada kemungkinan penemuan jenazah lain yang mungkin berdekatan dengan area ditemukan jenazah sebelumnya? Untuk kemungkinan pasti selalu ada Bang, karena ini merupakan bencana banjir bandang yang memiliki kemungkinan korban itu menyebar Bang. Korbannya tertimbun di tanah dan bawah reruntuhan. Mas Satria sendiri sudah berapa lama berada di sana bersama dengan tim K9-nya? Siap, mohon izin, ini kami berada di Polda Aceh, khususnya Aceh Tamiang, sudah sekitar 3 minggu Bang. Sudah 3 minggu dalam proses pencarian menggunakan tim K9 ini. Sudah berapa jenazah yang ditemukan? Untuk jenazah, ini adalah di Aceh kami menemukan 2 titik, dan di titik yang pertama belum dilakukan penggalian, dan ini titik kedua yang ditemukan korban jenazah pada video sebelumnya Bang. Bisa dibayangkan 3 minggu berada di sana, tentu juga berinteraksi dengan korban bencana di sana. Apa yang mereka sampaikan kepada Mas Satria dan juga tim K9? Yang disampaikan masyarakat tentunya di sini para masyarakat perlu bantuan dari saudara-saudara kita yang seluruh Indonesia dalam bentuk sumbangan konsumsi dan air bersih Bang. Karena di sini benar-benar kekurangan air bersih. Apa saja yang mereka butuhkan hingga saat ini? Yang paling penting air bersih Bang. Air bersih yang paling dibutuhkan ya. Sembari Air bersih tentu dan pakaian. air bersih dan juga pakaian, dan juga tentu mereka masih berharap dengan tim K9 ya agar segera menemukan keluarga ataupun kerabat mereka yang masih tertimbun ataupun masih hilang begitu. Kendala yang dihadapi selain tumpukan lumpur, ini apalagi yang dihadapi sehingga tim K9 ini kesulitan dalam mendeteksi ataupun mencari korban yang masih hilang? Selain itu kami mengalami kesulitan dari segi akses Bang, karena dalam perjalanan kemarin kami melalui jembatan yang putus yang menuntut kami untuk melalui bawahnya menggunakan perahu karet. Akses jalan yang masih terputus begitu ya, jadi salah satu Ya. kendala juga di sana. Kemudian untuk pemetaan ini sudah memasuki minggu, Anda bilang tadi sudah 3 minggu di sana. Ada rencananya sampai berapa lama Mas dan juga tim K9 berada di sana untuk terus melakukan pencarian korban hilang? Kebetulan tim kami dari Direktorat Polisi Satwa Mabes Polri direncanakan dalam pencarian ini sampai tanggal 31 Desember. Sampai tanggal 31 Desember begitu ya. Dan tentu saja harapannya hingga tanggal 31 Desember nanti ada lagi jenazah yang ditemukan. Begitu ya? Ya. Begitu juga yang kami harapkan. Kemudian ini waktunya cukup lama. Terakhir, bagaimana menjaga kondisi kesehatan dari hewan K9 ini sendiri dan juga tentu saja teman-teman? Baik Bang, untuk khusus K9-nya kebetulan kami ada dokter khusus hewannya, jadi segala paket vitamin dan obat-obatan sudah dilengkapi. Dan dari personil, kami di sini dari kepolisian mendirikan posko kesehatan dan ada dokter khusus manusia. Baik, sehat selalu. Salam untuk tim dari K9 di sana yang terus berupaya untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Terima kasih Bribda Igede Satria Wibawa, Bapawang dan K9 Subdit Cakal Dilpol Satwa Baharkam Polri telah berbagi cerita bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Baik, terima kasih kembali. Salam presisi Taring.